Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikut ini saya akan coba menanggapi beberapa pertanyaan calon guru penggerak pada modul 2.2 untuk pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh CGP adalah, di dalam setiap pembelajaran, apakah harus selalu memunculkan pembelajaran sosial emosional? Baik, Bapak dan Ibu guru dapat memunculkan pembelajaran sosial emosional di setiap pembelajaran. Nah, kapan? Nah, ini tentu Bapak dan Ibu guru dapat memahami ya kapan, atau dapat melihat situasi yang cocok atau situasi yang lebih penting kita menyelipkan pembelajaran sosial emosional itu pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya di awal pembelajaran ya, itu juga penting. Kenapa? Walaupun di pagi hari barangkali para peserta didik itu berasal dari tempat yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda ya, situasi yang tadinya mereka hadapi di perjalanan menuju sekolah berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Kita dapat memfokuskan dulu peserta didik dengan menyelipkan pembelajaran sosial emosional di awal pembelajaran. Dan ini juga bisa kita selipkan di setelah anak-anak mengikuti pembelajaran beberapa saat gitu ya, di tengah pembelajaran atau di akhir atau di pembelajaran-pembelajaran yang berada pada waktu-waktu yang siang begitu ya, waktu setelah istirahat atau di jam-jam pulang, di jam-jam ngantuk ya, Bapak dan Ibu bisa memfokuskan peserta didik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah, mengapa penting seorang guru harus memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional? Baik, kita paham ya Bapak dan Ibu bahwa pembelajaran di sekolah itu berlangsung dalam waktu yang cukup panjang ya Bapak dan Ibu ya. Apalagi kalau untuk tingkat SMA itu dari pagi jam 7.15 itu sampai jam 15.45 ya Bapak dan Ibu. Sepanjang hari bahkan sampai sore. Nah, kita tentu tahu bahwa dengan waktu yang cukup panjang ini tentulah peserta didik ada dalam keadaan jenuh, lelah dalam mengikuti pembelajaran seharian. Nah, di saat inilah guru harus memahami kebutuhan peserta didik agar pada saat-saat tertentu atau setelah jam pelajaran tertentu ya, atau memulai pelajaran tertentu, itu guru dapat menyisipkan KSE ini di dalam pembelajaran sehingga dapat mengatasi permasalahan atau kondisi kejenuhan siswa yang tadinya sudah lelah di jam 1-2 ya, atau habis istirahat, kemudian memfokuskan kembali siswa kita agar tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan kondisi kondusif dan perasaan nyaman dan bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari calon guru penggerak, yaitu saya sangat senang ya mempelajari materi KSE ini. Pertanyaan saya, agar murid memiliki keterampilan sosial emosional yang sesuai harapan kita atau sangat baik, seberapa seringkah dalam seminggu guru harus memberikan pembelajaran sosial emosional tersebut? Ya. Baik, Bapak dan Ibu ya. Ini pertanyaan ketiga ini juga berkaitan dengan pertanyaan pertama dan kedua ya Bapak dan Ibu ya. Bahwa kita tidak perlu mengatur waktu begitu ya, menentukan berapa kali seminggu atau berapa kali sehari atau berapa kali
dalam setiap pertemuan untuk bisa menyelipkan keterampilan sosial emosional ini atau KSE ini di dalam kelas kita ya Bapak dan Ibu ya, saya pikir. Karena kita sesuaikan saja, Bapak dan Ibu guru menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di ruang kelasnya masing-masing ya Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu bisa memahami kondisi siswa atau kondisi peserta didik, kapan Bapak dan Ibu lebih perlu menerapkan keterampilan sosial emosional ini di dalam kelas. Jadi tidak ada aturan tentang itu ya, berapa kali seminggu atau berapa kali setiap kali pembelajaran ya Bapak dan Ibu ya. Bila dipandang perlu itu bisa kita selipkan. Nah, pertanyaan keempat dari calon guru penggerak. Sebagai manusia biasa, guru bukanlah malaikat. Nah, bagaimana strategi kita jika kita berada pada kasus Pak Eling yang diceritakan di eksplorasi konsep? Terkadang guru juga tidak bisa mengendalikan emosi marah. Ya, benar sekali ya Bapak dan Ibu guru bahwa guru bukan malaikat ya. Tapi kita harus yakin Bapak dan Ibu guru tetap berusaha bisa melatih diri, melatih keterampilan sosial emosional ini terhadap diri kita dulu ya, baru nanti kita bisa menularkan kepada peserta didik kita. Dan saya yakin jika kita sudah selalu berlatih dalam menerapkan keterampilan sosial emosional ini, Bapak dan Ibu guru tentu akan bisa lebih bersabar, lebih mengontrol emosi dalam menghadapi permasalahan seperti yang kita lihat pada kasus Pak Eling di eksplorasi konsep tersebut. Nah, pertanyaan terakhir yang hadir pada modul ini dari calon guru penggerak adalah bagaimana langkah untuk menerapkan 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional untuk membentuk karakter siswa menjadi murid yang merdeka. Baik Bapak dan Ibu guru, kita memulai dengan 5 langkah ya, kompetensi sosial emosional. Nah, langkah pertama adalah menerapkan kesadaran diri. Bagaimana? Yaitu dengan mengenal diri, memahami emosi sendiri, tahu prinsip kehidupan sendiri, seperti kejujuran, integritas, berprinsip, kemudian memahami tubuh sendiri ya, mengenal kebiasaan baik dan lain-lain ya. Kemudian kita beranjak ke manajemen diri. Nah, manajemen diri ini tentang pandai mengelola emosi ya. Bagaimana kita manajemen diri kita sendiri, pandai mengelola emosi, kemudian kelola pikiran, kelola perilaku ya. Tidak cepat marah, tidak cemas, termotivasi, tidak mudah menyerah. Nah ini adalah bagaimana kita memanajemen diri kita tentang hal ini. Kemudian timbullah kesadaran sosial ya. Kesadaran sosial ini bersifat empati ya, paham perasaan orang lain, kemudian ada toleransi di sana, kemudian juga peka, kemudian pengertian, dan ada apalagi yang lain. Tentu Bapak dan Ibu bisa menambahkan ini ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan melangkah ke keterampilan berelasi ya Bapak dan Ibu. Nah, pandai bergaul. Nah, kemudian open minded dengan perbedaan, percaya diri, supel ya. Kemudian harus halus tutur kata, sopan, ramah, dan lain-lainnya. Kemudian kita beranjak ke langkah kelima ya, mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan dengan adil, penuh pertimbangan, peduli dengan sesama, tidak egois, bertanggung jawab, dan tenggang rasa terhadap apa yang dilakukan. Nah, begitu dan Bapak dan Ibu gitu. Tentu Bapak dan Ibu guru harus memulai dari diri sendiri ya, kemudian baru menularkan ke peserta didik kita dan tentunya kepada rekan-rekan guru yang lain.